Bab 1621, Harta Karun Kaca. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kemudian, orang yang tidak patuh itu mengeluarkan token naga putih dari cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Yesuan. Token ini sama dengan lencana ksatria. Kamu bisa menghubungiku. Aku akan pergi ke Penglai Yaosu. Hei, kamu belum mengatakan peta apa itu? Yesuan bertanya dengan aneh. Sesuatu yang disebut Tong Tianbao tu. Jawabnya sembarangan. Hei, peta Tong Tianbao. Yesuan terkejut. Dia pernah mendapatkan sepotong benda ini. Kenapa? Pernahkah kamu mendengarnya? Dia menoleh dengan cara yang aneh. Sebelumnya Yesuan adalah figur Tong Tianbao yang diperoleh dari leluhur Yin dan Yang, dan kemudian untuk membalas kebaikan para makhluk surgawi lama, dia memberikan peta Tianbao ini sebagai hadiah kepada makhluk surgawi. Tanpa diduga, benda ini sangat berharga. Aku melihatnya di daftar tugas Aula Gongsun. Para ksatria Gletser juga mencarinya. Apa ini? Yesuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi bertanya. Dia merasa bahwa benda ini bukan masalah sepele. Jika benda ini dikatakan sebagai sesuatu yang disengaja, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak senang? Peta Tong Tianbao, selama koleksinya lengkap, Anda dapat menemukan saluran peri, tahu. Saluran peri. Alis Yesuan berkerut dan mengangguk sedikit. Ternyata peta Tianbao ini adalah untuk menemukan saluran negeri peri. Selama dapat membuka saluran negeri peri, maka langit dapat langsung diangkat ke negeri peri di masa depan, dan tidak perlu memperbaiki peri. Bagaimanapun, yang abadi sejati jauh lebih kuat daripada peri. Pada saat ini, Yang Bandel telah mengubah tubuh naga haus darah menjadi tubuh, dan kemudian berkata, sekarang wilayahku tidak dapat disembunyikan, pertama-tama kirim Anda ke kota terdekat, Anda kirim kembali ke kota, saya akan keluar lihat, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu. Mengenai perangkap ini, Anda dapat melakukannya sendiri. Baiklah, Yesuan mengangguk, dan kemudian langsung melewati celah ruang yang terbuka dan datang ke sebuah kota. Sekarang, dia sendirian, dan dia masih ingin mengandalkan kemauannya sendiri untuk mendapatkan beberapa poin untuk melahap. Tampaknya dia tidak baik. Saat ini, dia langsung terjun ke kota. Ada juga ksatria bawang putih yang ditempatkan di kota ini. Setelah mereka merasakan atmosfer lencana emas putih Yesuan, mereka semua terkejut. Segera, dia mengirim kembali ke kota Linfeng, tetapi ksatria perak itu sudah pergi. Para ksatria, aku kembali. Yesuan memberi pesan kepada Ma. Aku ada di aula utama para ksatria. Ma menjawab. Yesuan tidak memberitahu Mali, tetapi yang terakhir tidak tahu. Saat ini, Yesuan dengan cepat pergi ke aula utama para ksatria. Ketika dia tiba, dia merasakan ada dua napas kuat di dalam, salah satunya adalah seekor kuda, dan yang lainnya lebih kuat, tetapi lebih kuat dari Ma. Yesuan langsung masuk, lalu pergi ke seorang ksatria, berkata, saya telah melihat para ksatria. Jiwa tidak mati, bagaimana mungkin? Setelah melihat Yesuan, Ma segera menemukan ini dan segera bangkit. Saya pergi keluar untuk melakukan tugas kemarin, dan saya baru saja mendapatkan rumput yang penuh jiwa. Yesuan menyanyikan alasannya. Ma tidak bertanya terlalu banyak, langsung membelai janggutnya, tidak buruk, tidak hanya memiliki kualifikasi yang sangat tinggi, tetapi juga transportasi udara. Pada saat ini, pria lain yang mengenakan baju besi perak juga datang. Saya adalah kepala pasukan kelima, Lin Guangyao. Kata pria perak itu sambil tersenyum. Saya telah melihat kepala pasukan. Yesuan bergegas dan menyapa. Di depan ini, itu adalah ksatria berkacamata legendaris Lin Guangyao. Meskipun dia sama dengan kudanya, dia lebih kuat dari Ma. Anda sangat hebat. Setelah mendengar berita ini, saya ingin datang dan melihat sendiri. Lin Guangyao berkata, Anda adalah jenius ke-6 yang lulus penilaian platinum setelah saya. Sangat mungkin ksatria berkaca ke-6 akan ada di masa depan. Setelah selesai, dia mengambil selembar kayu dari cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Yesuan. Ini, harta karun kaca. Yesuan meliriknya dan dengan cepat menyalinnya ke sistem menelan super. Harta karun kaca ini adalah tempat kuat Lin Guangyao, tetapi jika Anda ingin mempraktikkannya, Anda memerlukan 500 keping kaca dari 5 properti Jin Mushui. Selama Anda dapat mempraktikkan harta karun kaca ini, Anda dapat menjadi ksatria berkaca ke-6. Ada 1000 kaca dengan berbagai atribut. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Lin Guangyao mengeluarkan tas besar,
yang berisi kaca berwarna dengan berbagai atribut. Sudah banyak orang di resimen gladiator yang telah mempraktikkan harta karun kaca. Mereka belum berhasil. Beberapa orang bahkan menghabiskan puluhan ribu di antaranya. Yesuan hanya butuh 500, itu masih sederhana. Terima kasih atas komando pasukanmu. Yesuan tidak merasa bersalah. Setelah mengucapkan terima kasih satu kalimat, dia mengambil ini. Jika kamu kehabisan, kamu selalu dapat menemukan kuda untuk pergi. Selama kamu dapat berlatih, lebih banyak bunga akan lebih berharga. Selain itu, apakah kamu memadatkan jiwa? Lin Guangyao bertanya. Ini, 2 tahun lalu, aku tidak sengaja jatuh sekali dan tidak memadatkan jiwa. Ye Xuanzhen menyusun alasan. Jika ini masalahnya, maka kamu harus berusaha untuk tidak keluar. Ada juga beberapa mata dan telinga dari 3 tempat suci jahat di Knights of the Glacier. Mereka memperkirakan bahwa mereka sudah mengetahui barang-barangmu dan ingin segera membunuhnya. Lin Guangyao mengingatkannya. Mendengar itu, Ye Xuan mengangguk dan setuju. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun tentang kejeniusan itu, agar pihak lain tidak curiga. Kemudian, kepala pasukan kelima, Lin Guangyao, pergi, meninggalkan Ye Xuan dan Mali. Kalian harus kembali dan mencobanya. Nanti, saya akan mengirim 2 jangkrik untuk melindungi kalian dari para ksatria. Ma berkata kepada Ye Xuan. Ya, Ye Xuan mengangguk dan segera meninggalkan aula utama ksatria. Sekarang yang paling diinginkannya adalah berlatih harta karun kaca terlebih dahulu. Segera, dia kembali ke tempat tinggalnya dan menutup pintu. Hei, kultivasi harta karun kaca berhasil. Sistem memberitahu, kultivasi berhasil, hanya dalam sekejap. Ketika sistem memberitahu, Ye Xuan merasa bahwa tubuhnya langsung meningkat 3 kali lipat. Selama kultivasi berhasil, kecuali batasnya terlalu besar, Ye Xuan hampir tidak akan terbunuh oleh celah ruang angkasa. Selain itu, semakin kuat tubuhnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan di masa mendatang. Yang terpenting adalah bahwa harta karun kaca ini tampaknya dibagi menjadi beberapa tahap. Saat ini, Ye Xuan telah menjadi tahap pertama. Selama Anda mendapatkan sejumlah kaca atribut, Anda dapat meningkatkan ke tahap kedua. Harta karun kaca ini memiliki total 9 langkah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kultivasi ke tahap ke-9. Ye Xuan juga penasaran. Setidaknya ada ribuan ksatria emas di Knights of the Glacier, dan puluhan ksatria platinum. 5 dari mereka telah mengolah harta karun kaca dan menjadi ksatria kaca. Di antara orang-orang, yang tercepat membutuhkan waktu 100 tahun untuk mengolah harta karun kaca, jadi Ye Xuan merasa bahwa dia hanya membutuhkan 1 hari untuk mengolah harta karun kaca. Jika dia dikenal oleh kuda, dia mungkin bisa membawanya. Penyakit jantung takut, lupakan saja, tinggallah beberapa hari lagi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, ada 2 sosok, jatuh di luar halamannya. Kedua orang ini penuh dengan napas, dan mereka semua adalah ksatria emas. Ye Xuan tahu bahwa ini adalah 2 kuda jongkok yang dikirim oleh kuda itu. Kedua jangkrik ini melihat pintu Ye Xuan ditutup dari ksatria, jadi mereka tidak mau repot-repot, mereka benar-benar dijaga. Ye Xuan belum siap untuk keluar, tetapi langsung mengeluarkan sisa kaca. Kaca ini adalah benda yang sangat aneh. Tampaknya itu adalah sejenis biji. Ada 5 jenis glasir emas, glasir kayu, glasir air, glasir api, dan glasir tanah. Benda-benda ini bernilai banyak uang, jadi setelah memikirkannya, Ye Xuan memutuskan untuk melahapnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu yang besar. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah 3 surga. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, saat ini adalah 3 surga. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi, Ye Xuan akhirnya menerobos ke surga. Karena kaca ini adalah biji, pohon tua itu masih sama. Akhirnya aku menerobos ke surga. Mata Ye Xuan terbanting, dan segera melambai, dan ada celah ruang di depan. Ruang ini tidak retak dan akan segera dikembalikan ke aslinya. Sebelumnya Ye Xuan harus menggunakan mata kekosongan dan mata ruang untuk menghancurkan kekosongan, dan sekarang dia tidak membutuhkannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mata kekosongan dan mata ruang tidak berguna. Bagaimanapun, wilayahnya rendah, jarak kekosongan lebih kecil dari mata kekosongan, dan mata ruang dapat meningkatkan kekuatan ruang yang terkoyak, yang tidak buruk. Dengan darah dan wilayahku saat ini, aku seharusnya dapat dengan mudah menantang 4 level.
Jika aku menambahkan 3 yang lama, level kelima dan keenam bukanlah hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meroket. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan para jenius itu, diperkirakan Anda tidak dapat melawan begitu banyak level. Pada saat ini, dia memikirkan tentang jatuhnya, mendengarkan surga dan peri tua berkata bahwa jatuhnya lahir di Penglai Yaozu, tidak tahu bagaimana. Sekarang, aku harus memiliki kekuatan untuk pergi ke Penglai Yaozu. Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Meskipun makhluk surgawi dapat menjamin keselamatan jatuhnya, tetapi sekarang warisan dari penguasa yang terpesona diperoleh, dan 3 tempat suci yang jahat harus pergi ke masalah Penglai Yaozu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimanapun, makhluk surgawi hanyalah penguasa tanah suci di tanah suci Twilight. Sebagai seorang yang jahat, dia tidak dapat ditembak di tanah suci Penglai. Sekarang Ye Xuan telah berkultivasi menjadi harta karun kaca, dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan kota Linfeng dan pergi ke Penglai Yaozu dalam beberapa hari. Namun, pada hari ketiga retretnya, sesuatu terjadi tiba-tiba di kota Linfeng. Booming, tiba-tiba ada suara keras di langit, dan Ye Xuan membuka matanya. Apa yang terjadi? Ye Xuan mengerutkan kening dan berjalan langsung keluar dari kediaman. 2 belenggu di luar pintu tidak tahu apa yang terjadi pada ksatria itu, karena mereka berada di sini selama 3 hari. Ye Xuan, ada musuh, kamu akan langsung pindah ke kota utama kelima. Tiba-tiba, suara ksatria terdengar di benak Ye Xuan. Pada saat yang sama, 2 orang yang lewat di ambang pintu menerima berita yang sama dari ksatria. Apa? Ye Xuan terkejut. Seseorang menyerang kota Linfeng. Sungguh lelucon. Anda harus tahu bahwa selain kuda dari ksatria, ada beberapa penguasa langit dan bumi dan 100.000 ksatria. Siapa yang berani menyerang? Selain itu, ada banyak kota di sekitar kota Linfeng. Bagaimana musuh menerobos pengepungan? Masih menunggu reaksinya, Mali terus menyampaikan suaranya, sialan, istana transfer dihancurkan oleh para pengkhianat, cepatlah pergi ke aula utama ksatria, ada susunan transmisi. Tersembunyi di bawah patung itu, kamu dapat membuka organ dengan lencana platinummu. Tampaknya kali ini musuh sudah siap, yaitu, tidak tahu kekuatan mana yang menyerang kota Linfeng. Suara pertempuran mulai terdengar, dan Ye Xuan melihatnya dan melihat sosok hitam di kejauhan. Ternyata itu adalah Istana Naga. Istana Sihir Naga adalah kekuatan kuat yang didirikan oleh keluarga naga setelah Penglai Yaozu didirikan. Kekuatannya sangat kuat, meskipun tidak ada master tingkat peri yang tersebar, ada banyak orang yang penuh dengan surga dan bumi. Kali ini mereka jelas sudah siap, langsung ke ontologi, dan di kota Linfeng. Pada saat yang sama, para ksatria kaca juga tertib. Dewasa, ayo pergi. 2 keledai berkata dari ksatria. Mereka sebenarnya ingin pergi berperang karena kekuatan mereka tidak lemah, tetapi para ksatria membiarkan mereka melindungi Ye Xuan, jadi mereka harus tetap berada di pihak Ye Xuan. Kota Linfeng diserang, bisakah aku mundur? Ye Xuan melihat orang-orang di sekitarnya dan bergegas ke musuh, langsung menawarkan senjata. Namun, sebelum mereka bereaksi, sekitarnya tiba-tiba menembus celah ruang, dan kemudian beberapa sosok keluar darinya. Ini anak itu, lulus penilaian platinum di usia muda. Jika kamu tumbuh dewasa, ini pasti masalah besar, bunuh dia. 3 penguasa langit dan bumi telah mengarahkan pandangan mereka pada Ye Xuan. Penilaian Ye Xuan melalui platinum sudah diketahui, dan potretnya secara alami jatuh ke tangan musuh. Tidak bagus. Seekor kecoa berubah dari wajah seorang ksatria dan mengeluarkan pedang besar dan menyambutnya. Yang lainnya adalah untuk meraih bahu Ye Xuan dan berkata, dewasa, pergi. Jelas, Ye Xuan telah menjadi incaran semua orang, dan banyak orang ingin menyingkirkannya. 3 penguasa yang menerobos kali ini adalah para tetua Istana Sihir Naga. Mereka penuh dengan langit dan bumi, tetapi kekuatan ksatria emas dari ksatria Glacier tidak tertutupi. Meskipun lebih rendah dari pihak lain, itu tidak dominan dalam hal jumlah. Tetapi kejeniusan sejati adalah mengabaikan ini. Dalam sekejap, ksatria emas bermain melawan pihak lain. Meskipun itu adalah sepasang 3, itu masih berada di atas angin. Ksatria kaca benar-benar berbeda. Setelah salah satu musuh menghela nafas, itu langsung berubah menjadi ontologi. Orang-orang Yaozu, meskipun mereka tidak dapat menggunakan kemarahan setelah diubah menjadi ontologi, akan memiliki banyak kekuatan, belum lagi naga di antara Yaozu. Ayo bantu.
Yesuan berkata kepada orang lain, "Tidak, aku akan tinggal untuk melindungi orang dewasa." Kecoa lain selesai dari ksatria dan menerobos celah ruang langsung ke aula utama ksatria. Ruang di kota ini stabil. Awalnya tidak mungkin untuk menembus kekosongan. Tetapi metode ini jelas rusak. Kalau tidak, bagaimana para penguasa ketiga naga ini bisa menerobos? Melihat bahwa Yesuan masih memikirkannya, ini adalah dorongan dari para ksatria untuk memaksa kepergian Yesuan, berkata, "Dewasa, pertama-tama kamu pindah ke kota utama kelima, aku akan dapat berpartisipasi dalam perang." Tingkat pertempuran ini, dia bergabung dengan yang kedua di malam hari, akan ada sejumlah besar teman yang jatuh, jadi darah di tubuhnya sudah mendidih. Oke, Yesuan mengangguk sedikit dan memutuskan untuk berkompromi meskipun kualifikasi Yesuan sangat tinggi, tetapi hanya setelah semua, Tian Tianjing adalah yang berat. Bahkan jika 3 pohon tua ditambahkan, paling banyak ada master dari 6 berat dan 7 lipat master Tian Tianjing. Dalam kasus surga dan 88, dia sudah mati. Anda harus tahu bahwa para master yang datang ke sini saat ini setidaknya 6 kali lebih banyak dari surga. Bila perlu, saya masih harus melihatnya, meninggalkan Qingshan tanpa membakar kayu, alasan ini masih diketahui Yesuan. Saat ini, dia melewati celah di ruang ini dan kemudian datang ke aula utama ksatria. Hei, perbaikan celah ruang, seperti untuk nama dari ksatria, itu bergabung dalam pertempuran. Para kavalier memberinya suara panjang, mengatakan bahwa ada susunan transmisi tersembunyi di bawah patung aula utama para ksatria, yang dapat dikirim ke kota utama kelima, yang merupakan kota Lin Buangyao, kepala tentara kelima. Namun, yang mengejutkannya adalah patung di aula utama ksatria itu rusak. Susunan transmisi tersembunyi juga telah dihancurkan. Mata Yesuan melebar dan dia bergegas untuk memeriksa. Benar saja, susunan transmisi hancur. Para ksatria, susunan transmisi ini juga telah dihancurkan. Yesuan bergegas ke kuda untuk menyampaikan suara itu. Benar saja, kali ini musuh sudah siap dan menyerang puluhan kota besar. Kota utama kelima berada pada saat yang sama dengan kita. Setelah meninggalkan kuda itu, dia berkata, "Dalam pertempuran ini, kita akan mundur dan bertarung. Kamu akan tinggal di aula utama para ksatria, tetapi berhati-hatilah dengan orang lain, bahkan jika kamu seorang ksatria emas, jangan percaya." Petik 2. Itu bagus. Yesuan mengangguk dan memanggil 3 pohon tua. Pada saat yang sama, dia juga memberikan token naga putih dan meneruskannya kepada yang bandel. Para ksatria Gletser juga telah diserang, kali ini 3 tempat suci benar-benar besar, jawab yang bandel. Dan juga, Yesuan agak aneh, istana Tianjiu juga diserang. Tentu saja, pasukan utama pergi ke Penglai Yaosu, dan ingin memenangkan setengah dari Kaisar Iblis. Serangan 3 arah, ini untuk mencegah ksatria kaca dan istana surgawi mendukung Penglai Yaosu. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Ya, tapi kali ini 3 tempat suci jahat salah perhitungan. Penglai Yaosu dulunya memiliki aroma. Sebelum jatuh, penyanyi naga sangat stabil di wilayah Penglai Yaosu. Sekarang para dewa ada di kota Penglai, tidak ada yang bisa masuk. Setelah mendengar kata-kata kemauan sendiri, Yesuan tidak bisa menahan napas lega. Bagaimanapun, itu juga di Penglai Yaosu. Kalian di sana, aku akan segera ke sana, katanya dengan nada tidak acuh. Pada titik ini, Yesuan telah mengubah wajahnya, kecuali jika itu adalah orang dari ksatria kaca, jika tidak, dia seharusnya tidak mengenalinya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba beberapa orang bergegas ke aula utama ksatria. Namun, beberapa orang ini tidak kuat, mereka hanya ksatria cadangan 3 kali, 4 kali lipat. Bunuh. Ksatria perunggu, yang memimpin, mengangkat alisnya dan langsung membunuh senjata itu. Kenali aku. Yesuan sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia tidak berguna sendirian. Pohon tua, Kaisar Hantu, dan Megatron mengungkapnya, karena dia telah menggunakan caranya sendiri untuk membunuh naga hitam. Yang terpenting adalah dia adalah ksatria platinum, bahkan jika dia adalah ksatria cadangan, dia dapat mengenalinya. Jelas, orang-orang ini adalah pengkhianat. Sudah selesai. Yesuan segera memberi perintah kepada 3 pohon tua itu. Total ada 5 pendatang, dipimpin oleh 4 surga, dan 4 lainnya adalah 3 surga. Jika itu adalah ksatria biasa, Yesuan akan sedikit cemburu, beberapa dari 3 ksatria cadangan surgawi, 4 yang dipersiapkan, apa itu?
Meskipun Yesuan hanya salah satu hal terpenting di dunia, dia telah mengolah kaca harta karun, bahkan jika itu adalah seseorang, itu sudah cukup untuk melawan para ksatria elit ini, apalagi bergabung dengan 3 yang lama. Tanpa 3 putaran, 5 ksatria perunggu dibunuh oleh Yesuan dan yang lainnya, dan jiwanya hancur. Hei, roh abu menerobos, dan saat ini adalah 3 surga. 5 cincin Qian Kun ini, biarkan pohon tua menerobos ke 3 surga, kekuatannya telah meningkat pesat. Tetapi saat berikutnya, adalah sosok yang rumit, orang ini adalah surga dan bumi, dan masih seorang ksatria emas. Ini masalah, dewasa, maaf. Ksatria emas itu tersenyum dingin. Kuda-kuda panjang kavalier setelah diseret oleh wakil presiden Istana Naga, dan tuan-tuan lainnya tidak dapat membuka tubuh. Siapa yang bisa menyelamatkan Yesuan sekarang? Namun, wajah Yesuan sangat tenang, karena dia melihat ada celah di ruang di depannya, dan kemudian seorang anak laki-laki berambut putih keluar dari sana. Melalui surga dan puncak-puncak, dengan kemauan sendiri, tiba tepat waktu. Apa? Ksatria emas itu terkejut karena jalan yang bandel itu lebih tinggi darinya dan dia masih seorang ksatria emas. Yang terpenting, wajah bandel itu sangat aneh baginya. Ada lusinan ksatria platinum di ksatria glacier. Selain itu, ada juga ksatria emas yang ada di seluruh dunia. Orang-orang ini, dia tahu. Aku ingin memindahkannya, temukan kematian. Setelah kenakalan, tidak ada omong kosong, tembakan langsung. Sebagai mantan aroma, kekuatan yang berubah-ubah tidak diragukan lagi, dan ksatria emas diselesaikan hanya dengan 1 pukulan. Ini benar-benar tepat waktu, atau aku akan mati. Yesuan tersenyum. Jika kamu mati, siapa yang akan membantuku melewati peta Tianbao? Dia tersenyum sembarangan, mengumpulkan barang rampasan di masa lalu, dan kemudian melihat keluar. Tujuan utama kali ini adalah Penglai Yaozu, jadi itu hanya menunda waktu. Pertempuran ini diperkirakan akan segera berakhir. Langit benar-benar peritua yang duduk di kota Penglai Yaozu, 3 jalan jahat tidak akan menjadi tuan yang tersebar. Yesuan bertanya, mobilitas menggelengkan kepalanya, ini tidak, tetapi yang kuharapkan adalah bahwa Raja Nether dari Netherland datang. Raja Nether, Yesuan mengernyit, status Kaisar Nether ini sama dengan Kaisar Kematian, tetapi jangan khawatir, Tanah Suci Buddha juga datang dengan seorang Buddha. Dengan kata-kataku, 4 tempat suci akan datang. Yesuan memperkirakan bahwa Kaisar Nether ini, dan Sang Buddha, harus menjadi yang terkuat dari 9 puncak surga, semuanya atas perintah Tuhan. Pergerakan di luar tampaknya agak kecil, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dan melihat, orang-orang dari Istana Sihir Naga tampaknya harus mundur. Itu seharusnya menjadi pesan bahwa aku tidak dapat menangkap Penglai Yaozu, jadi aku akan mundur. Setelah kesesatan, aku akan melemparkan cincin ksatria emas kepada Yesuan, berkata, berikan padamu, wilayahmu terlalu rendah, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Terima kasih. Yesuan mengambil alih cincin itu. Selama kamu dapat membantuku mendapatkan peta Tong Tianbao, bahkan jika kamu menumpuknya ke atas cakrawala, itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Para ksatria Gletser, biarkan aku pergi sekarang dan pergi hari ini. Para ksatria Gletser, biarkan aku pergi sekarang dan pergi hari ini. Wakil kepala istana yang dipimpin oleh Istana Sihir Naga berkata bahwa itu langsung dengan pasukan besar untuk pergi. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Tentu saja, hilangnya 3 tempat suci jahat di Penglai Yaozu berada di luar imajinasi. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa makhluk surgawi sebenarnya duduk di Penglai Yaozu, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada ruang yang stabil di Penglai Yaozu. Pada saat ini, Ma langsung mencabut, dan dia menatap wajahnya dengan sungguh-sungguh, berkata, siapa kamu? Meskipun masih ada lencana emas di tubuh petahana, tetapi itu belum terlihat selama beberapa hari, kesesatan tiba-tiba pecah dari jiwa yang abadi ke 9 puncak surga, jelas itu adalah masalah besar. Hidup itu suci, keras kepala. Setelah kenakalannya, ia langsung berubah menjadi tubuh naga cahaya suci platinum, dan kemudian memuntahkan orang-orang yang berkata, Raja Nether dari Tanah Suci, Kaisar Kematian dari Tanah Suci Kematian, Buddha-Buddha, mereka bertiga datang, bagaimana mungkin aku tidak datang? Melihat ini, Ma tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Ini memang naga cahaya suci platinum. Tanpa diduga, selain 3 tempat jahat,
orang-orang dari 4 tempat suci telah berkumpul. Tampaknya persaingan tanah suci ini akan sangat ketat. Namun secara umum, Yesuan aman dan sehat, itu adalah berkah dalam kemalangan. Yesuan, tidak aman di sini. Legiun tentara mengirim pesan. Ketika transmisi diperbaiki, dia akan membawamu ke kepala. Kata Ma, kepala. Setelah mendengar dua kata ini, Yesuan dan kemauannya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kepala Ksatria Kaca, bukankah itu peri kaca? Itu bagus. Saat ini, Yesuan langsung mengangguk. Sebenarnya, Mali tidak sepenuhnya yakin dengan Yesuan, jadi saya harus menyerahkan Yesuan kepada peri kaca untuk melihat apakah itu dikirim oleh musuh. Namun, Yesuan memiliki hubungan dengan kehidupan keluarga suci. Itu seharusnya bukan orang dari sisi jahat. Bagaimanapun, adalah benar untuk menyerahkan Yesuan kepada peri kaca. Meskipun penguasa istana sihir naga telah surut, suasana kota Linfeng masih sangat aneh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ma telah meninggalkan banyak pengkhianat, termasuk banyak ksatria emas. Tentu saja, tidak mungkin bagi pengkhianat untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, para ksatria berkaca itu bercampur, kecuali manusia, iblis, dan ras seperti orc. Segera, susunan transmisi diperbaiki, dan kota Linfeng dan kota utama kelima terhubung. Kemudian, Lin Guangyao dikirim. Bagaimana keadaan korban? Lin Guangyao langsung bertanya setelah melihat kuda itu. Tidak terlalu serius. Mali menjawab, itu bagus. Lin Guangyao mengangguk, dan dia hendak mengalihkan pandangannya ke arah si bandel. Ketika kuda itu terlihat, dia langsung menjelaskan, dia adalah naga cahaya suci platinum, dan dia keras kepala. Bagaimana orang-orang yang tinggal di tempat suci bisa bergabung denganku di Ksatria Kaca? Lin Guangyao bertanya dengan aneh. Bukankah menyenangkan untuk datang dan bermain? Dia mengangkat bahu dan berkata, jika bukan aku hari ini, Yesuan bisa mati. Kalian banyak pengkhianat di Ksatria Kaca. Lin Guangyao mendengar ini, meskipun sedikit tidak puas, tetapi dia menyadari bahwa bandel ini bukan generasi umum. Bahkan jika dia mengolah harta karun kaca, dia tidak yakin untuk mengatasinya. Yesuan, ikuti aku untuk melihat kepala. Lin Guangyao langsung mengabaikan si bandel, berkata kepada Yesuan. Masih tidak menunggu Yesuan untuk berbicara, dia akan dengan gegabah berkata, pergi untuk melihat peri kacamu, bawakan aku satu. Kamu, Lin Guangyao mengerutkan kening. Potong, aku kenal kepalamu. Orang yang bandel itu sangat meremehkan. Lin Guangyao melirik matanya dan kemudian menggunakan lencananya untuk menyampaikan suara. Bawa mereka ke sini. Setelah menerima tanggapan ini, Lin Guangyao mengangguk, lalu membawa Yesuan dan orang yang bandel itu ke dalam susunan transmisi. Mereka pertama-tama dipindahkan ke kota utama kelima dan kemudian dipindahkan ke markas besar Ksatria Gletser, Gunung Suci. Di sini, tetapi markas besar Ksatria Kaca, ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, peri kaca juga tinggal di sini. Lin Guangyao dan bakat lainnya baru saja keluar dari susunan transmisi, dan ada dua ksatria wanita emas yang telah melewati surga. Silakan lewat sini. Dua ksatria wanita seksi berjalan di depan, dengan Yesuan dan yang lainnya memasuki gunung yang licin itu. Dua ksatria wanita itu memiliki baju besi yang lebih sedikit, dan kulit putihnya terekspos ke udara, menyebabkan orang-orang yang lewat di sekitarnya sering menoleh ke belakang. Namun, mereka tidak berani melihatnya dengan jelas, karena kedua ksatria wanita itu adalah murid dari peri kaca, dan status mereka sebanding dengan beberapa pemimpin pasukan. Segera, di bawah pimpinan dua ksatria wanita, Yesuan dan yang lainnya memasuki gunung yang berkilauan, dan setelah serangkaian metode yang berat, mereka tiba di kuil kaca. Pada saat ini, di kursi pertama kuil kaca, ada bayangan, orang ini adalah peri kaca yang pernah dimiliki Yesuan. Dia mengenakan baju besi merah muda, dan tampilan heroiknya sangat berbeda dari tampilan hari itu. Setelah dia melihat Yesuan dan kenakalannya di belakang Lin Guangyao, ekspresinya juga sedikit terkejut. Penyebab perubahan kesadaran ini bukanlah kemauannya sendiri, tetapi Yesuan di samping kenakalannya. Lihatlah kepalamu. Lin Guangyao mengambil upacara kesatria. Peri kaca menatapnya, lalu kembali menatap Yesuan, berkata, aku tidak menyangka kamu. Aku telah melihat senior. Yesuan bergegas dan menyapa. Jelas, peri kaca itu dikenali olehnya. Ketika saya mendengar ini, Lin Guangyao terkejut. Saya tidak menyangka Yesuan mengenal peri kaca.
Bagaimana ini bisa terjadi? 2 tahun lalu, kamu bahkan tidak mencapai Vientiane, dan 2 tahun kemudian, kamu menerobos ke surga, bahkan jika itu adalah abadi sejati, aku khawatir itu lebih baik daripada kamu. Peri kaca tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, kecepatan kultivasi anak ini, bahkan murid utama dari kehidupanku Sheng Zong juga puas diri. Anak ini masih merekomendasikannya untuk bergabung dengan Ksatria Kacamu, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Duduk tegak, seolah-olah para Ksatria Kaca itu adalah rumah mereka sendiri. Dendam antara kau dan aku telah dihapuskan. Apa yang kau lakukan di sini? Peri kaca itu dingin. Potong, jika kau telah memukulku kembali ke bentuk semula, aku takut aku akan menghabiskan waktu pertamaku dirampok. Tetapi aku juga harus berterima kasih padamu. Jika tidak, aku tidak bisa datang untuk memperjuangkan Ordo Suci. Kata, begitu ini dikatakan, Lin Guangyao terkejut lagi. Sebaran dinosaurus. Ini bandel, sebelum ternyata peri. Itu adalah perampokan peri yang melewati surga dan 9 puncak. Jika lorong peri tidak ditutup, Fairy akan menjadi peri, dan kau bisa terbang ke peri. Namun, saluran negeri peri ditutup, jadi itu hanya setelah perampokan orang yang terbunuh. Begitu menjadi aroma, akan ada aroma ekstasi setiap 1000 tahun, bahkan jika itu hanya malapetaka, itu tidak akan menjadi malapetaka. Tentu saja, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tingkat keberhasilan perampokan. Itu adalah cara sewenang-wenang untuk menghabiskan pemusnahan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa dia adalah penipu sebelum dia disia-siakan. Hei, kamu menginginkan perintah Tuhan, tidak semudah itu. Peri kaca tidak menaruh orang yang bandel di matanya. Terjebak. Tiba-tiba, kursi itu berdiri dan berkata, mungkin kamu harus tahu, selain 3 tempat jahat, tempat suci kematian dan tempat suci juga mengirim seorang guru. Meskipun kamu memiliki seorang Buddha di tempat suci agama Buddha, kamu dapat membantu. Tetapi jangan lupa, Penglai Yaozu dan Istana Surgawi juga menginginkan perintah suci ini. Petik 2. Lebih baik menikah denganku, saya dapat berdiri di pihak Anda atas nama Tanah Suci Kehidupan. Lebih baik menikah denganku, aku bisa berdiri di pihakmu atas nama Tanah Suci Kehidupan. Ketika suara itu jatuh, 3 orang lainnya di kuil ksatria terkejut, seolah-olah mereka salah dengar. Sengaja, ingin peri kaca menikahinya. Benar-benar gila, peri kaca itu dingin. Itu mungkin tidak. Jika itu bukan yang terakhir kalinya, semua orang benar-benar tidak tahu bahwa orang-orang Taois di tempat suci Buddha benar-benar memiliki seorang putri yang cantik. Oleh karena itu, ayahku telah menyebutkannya kepadanya. Akibatnya, coba tebak, kegilaan itu tiba-tiba menampakkan pandangan licik, dan matanya sedikit beralih ke peri kaca. Ini tidak mungkin. Ketika peri kaca mendengarnya, itu menjadi cemas. Dia belum pernah mendengar tentang ini. Gadis-gadis kecil, kamu akan menjadi menantu perempuanku cepat atau lambat, kamu masih berkompromi, jika tidak, Tuan Suci pasti tidak akan mendapatkan bagianmu. Kegilaan itu sekali lagi duduk. Aku juga ingin makan daging angsa. Peri berkaca itu menenangkan suasana. Jika demikian, maka Anda dapat melihat bab yang sebenarnya di bawah tangan Anda. Anda mungkin tidak tahu bahwa murid utama dari orang suci kehidupan saya sudah dalam perjalanan. Ketika dia bergabung dengan saya, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ordo Suci, saya khawatir itu kurang dari 1%. Dengan enggan mengingatkan, penguasa suci Tanah Suci Penglai sangat kompetitif. Selain 3 tempat jahat, Tanah Suci Kehidupan, Tanah Suci Agama Buddha, Tanah Suci Kematian, dan Tanah Suci Neter telah mengirim orang. Tidak hanya itu, Penglai Yaozu dan Istana Surgawi juga bersatu di garis depan. Oleh karena itu, sulit untuk menambahkan peri kaca untuk ingin mendapatkan Ordo Suci. Awalnya, dia tidak ingin meraih Ordo Suci, tetapi dia tiba-tiba memikirkan suatu hal, yaitu, Anda dapat menggunakan Ordo Suci untuk mengubah peta Tianbao. Transaksi ini, peri kaca pasti akan setuju. Lin Guangyao mendengarkan dialog antara peri yang bandel dan yang berkaca. Itu juga keringat dingin dan tidak berani menyela. Pada saat ini, peri kaca tiba-tiba berkata, Yesuan, apakah kamu sudah berlatih harta karun kaca? Ya, Yesuan mengangguk. Wajah Lin Guangyao berubah dan dia berkata, bagaimana ini mungkin? Dia memberi Yesuan atribut kaca hanya selama 3 hari, Yesuan menjadi harta karun kaca, bagaimana ini Nima? Merupakan keajaiban untuk menerobos ke surga dalam 2 tahun.
Merupakan ide yang bagus untuk berlatih kaca dalam 3 hari. Peri kaca berkata dengan tenang. Setelah pengingatnya, Lin Guangyao juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Peri Fang Caili dan konfrontasi arogan, tetapi mengabaikan Ye Xuan, sekarang hanya peri kaca yang menemukan ini. Orang yang tidak patuh itu juga pernah mendengar tentang kekuatan harta karun kaca itu, tetapi ini bukan apa-apa baginya. Bagaimanapun, tubuhnya juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari harta karun kaca ini. Peri kaca itu menatap Ye Xuan, dan tiba-tiba ada rencana di dalam hatinya, tetapi dia belum membuka mulutnya. Seorang ksatria wanita yang menunggu di luar pintu masuk. Tuan, ada seseorang yang ingin membaca sebuah kata di luar Gunung Suci Liuli, kata ksatria itu. Satu pikiran, nama ini baru saja muncul, yaitu Buddha dari Tanah Suci Buddha. Silakan masuk. Mendengar nama ini, wajah dingin peri kaca itu tidak bisa menahan senyum. Hei, biksu kecil ini datang dengan sangat baik. Tak lama kemudian, ksatria wanita yang baru saja pergi itu datang dengan seorang pemuda botak yang cantik. Pemuda botak ini adalah Buddha dari tempat suci Buddha. Dia mengenakan plakat emas, dengan satu tangan di satu tangan, dan seorang penyihir yang membawa tangan masuk. Lihatlah adikmu. Setelah melihat peri kaca itu, aku mengangguk sedikit. Di tempat suci agama Buddha, ada 2 jalan, yaitu Jalan Buddha dan Jalan Tao. Jalan Buddha dipimpin oleh Buddha, dan Jalan Tao dipimpin oleh Lingdao. Namun, hubungan antara kedua jalan ini baik, sehingga nama Buddha disebut suster. Guru, kali ini saya harus bertanya kepada Anda. Setelah peri glamor itu tertegun, dia berkata dalam sebuah pikiran. Seorang biksu kecil yang sangat tampan, bagaimana? Bisa pulang. Dia menyentuh rambut putihnya yang tampan, dan membayangkan bahwa jika dia menjadi kepala botak, apakah itu sangat tampan. Diam, peri kaca itu dingin dan dingin. Di kakinya adalah tempatnya, dan dia bersedia untuk duduk dengan santai seperti di rumah. Sekarang dia juga mengejek adik laki-lakinya, yang secara alami tidak dapat dia lihat. Saya telah melihat senior. Begitu biksu itu merasakan kehidupan petahana, dia segera mengenalinya. Saya mendengar bahwa Anda telah berlatih selama lebih dari 300 tahun. Itu tidak buruk. Apakah ada yang tertarik untuk beralih ke kehidupan saya? Saya memiliki banyak wanita cantik. Jika Anda melihatnya, Anda akan mengambilnya. Jika Anda memperbaiki 2 kali, kecepatan kultivasi mungkin lebih cepat. Bersikaplah sewenang-wenang seperti tertawa dan tertawa. Kali ini, peri kaca benar-benar marah, naga berambut putih. Jika Anda berbicara omong kosong, itu akan kasar kepada saya. Saat ini, Anda bisa mendapatkan Lin Guangyao ini dan pikiran untuk menembak, menakut-nakuti siapa. Setelah kenakalan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat peri kaca. Saya melihat bahwa peri kaca tampaknya benar-benar marah. Dia mengangkat bahu dan berkata, tapi itu bukan pemandangan umum bagi wanita. Bagaimanapun, Anda akan menjadi menantu perempuan saya cepat atau lambat. Di tempat suci Penglai ini, baunya tidak boleh ditembakkan, jadi peri berkaca benar-benar tak terkalahkan. Bagaimanapun, si bandel dulunya adalah seorang ahli tingkat aroma, bahkan jika Lin Guangyao dan seorang biksu bergabung bersama, diperkirakan itu bukan lawannya. Lin Guangyao, atur tempat untuknya. Liu Lixian berkata kepada Lin Guangyao. Tidak, murid utama orang suci kehidupanku telah datang, dan adik perempuan dari kaca, pergi. Si bandel tiba-tiba bangkit, dan setelah melihat Ye Xuan, dia langsung meninggalkan tanah suci yang berkaca. Harus kukatakan bahwa sungguh tidak mudah untuk memenangkan Ordo Suci. Di sisi kehidupan suci, ada naga cahaya suci platinum yang bandel dan murid utama. Di sisi tanah suci kematian, ada keturunan sederhana dari tanah suci kematian. Netherland juga telah datang ke Raja Nether. Selain itu, Penglai Yaozu dan Istana Tianju bergabung, dan kekuatannya tidak tercakup. Hampir mustahil untuk merebut Ordo Suci dari pasukan ini. Bagaimanapun, ada terlalu banyak master. Peri kaca saat ini sedang berpikir apakah dia akan menghubungi ayahnya dan meminta ayahnya mengirim seseorang untuk datang. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyerah. Hei, bawa pamanmu untuk beristirahat. Lin Guangyao, kamu juga sibuk. Liu Lixian berkata kepada keduanya. Ya, seorang ksatria wanita harus mengucapkan kalimat, dan segera pergi bersama seorang biksu. Kota utama kelima belum sibuk, jadi Lin Guangyao juga membungkuk terlebih dahulu. Kemudian, di kuil kaca,
hanya peri kaca dan Ye Xuan yang tersisa. Apakah ksatria kaca yang diizinkan oleh naga putih untuk bergabung? Peri kaca langsung membuka pintu dan bertanya. Ya, Ye Xuan mengangguk. Karena kenakalannya telah terungkap, dia tidak menyembunyikan apapun. Kualifikasimu bahkan lebih buruk dariku. Aku harus memahami situasi saat ini. Setelah warisan iblis disempurnakan oleh orang-orang Yaozu, mereka harus keluar dan mencari separuh kaisar iblis lainnya. Pada saat itu, kekuatan semua pihak para master akan muncul satu demi satu, bersaing untuk mendapatkan Ordo Suci. Peri Liuli perlahan menuruni tangga dan berjalan sambil berkata, saya juga ingin mendapatkan perintah suci ini, tetapi saya tidak dapat mengambilnya sendiri, dan kekuatan orang-orang yang dikirim oleh berbagai kekuatan tidaklah lemah. Tidak mudah untuk mendapatkan perintah suci ini. Jadi, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda yakin akan meningkatkan kultivasi Anda dalam waktu singkat dan kemudian membantu saya? Setelah mendengar kata-kata peri kaca, mata Ye Xuan sedikit melirik, berkata, lihatlah apa yang para senior bersedia bayar. Apa yang Anda inginkan, Anda dapat menyebutkannya. Peri kaca berkata dengan murah hati. Mengenai hal ini, Ye Xuan tidak segera menjawab, tetapi bertanya, separuh warisan iblis lainnya, mungkin kapan? Dilihat dari kecepatan pewaris iblis, itu adalah 3 hari, dan yang lambat adalah setengah bulan. Liu Zixian menjawab, pada saat yang sama, dia juga harus mengakui bahwa bakat kaisar iblis ini agak kuat, bahkan jika setengah dari kaisar iblis diwariskan ke kilang, saya khawatir itu tidak akan secepat itu. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu berterima kasih. Mulut Ye Xuan sedikit miring, semakin mendesak waktunya, semakin banyak perhatian yang dimiliki peri kaca ini, maka dia dapat membuka singa itu. Meskipun peri kaca ini tidak dapat ditembak, dia juga merupakan aroma, dan dia juga merupakan putri kecil dari Sekte Suci Buddha. Kemudian tubuhnya, aku khawatir itu di luar imajinasi. Saat ini, dia membuat daftar yang dia butuhkan, yang mirip dengan apa yang dia telan. Atribut api dari harta surgawi, api, biji, tetapi ada 5 atribut kaca lagi, karena dia ingin menempatkan budidaya harta karun kaca naik. Aku memiliki sarana untuk memurnikan harta alam dalam waktu singkat dan meningkatkan perbaikan. Setelah Ye Xuan selesai, dia berhenti lagi dan berkata, namun, ini hanya sebuah syarat, dan aku memiliki syarat lain. Syarat apa? Tanya peri kaca. Ye Xuan tidak ingin mengatakan, kamu akan mengatakan bahwa kamu memiliki peta Tong Tianbao, jadi aku ingin melihatnya. Tugasnya bukanlah untuk mendapatkan peta Tong Tianbao, tetapi untuk memastikan apakah peri kaca memiliki peta langit. Selama itu dipastikan, maka dia akan menyelesaikan tugasnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, wajah peri kaca tiba-tiba menjadi dingin. Saya tidak menyangka petahana itu tertarik pada Ordo Tuan, tetapi juga untuk menikahinya. Meskipun saya tidak tahu di mana ketidakpatuhan itu diketahui, itu tidak penting. Lihat saja, peri kaca bertanya dengan aneh. Baiklah, lihat saja, para senior bisa menahannya. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Peri kaca terdiam, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xuan. Bahkan jika aku benar-benar memberikan pengenalan Tong Tianbao kepada Ye Xuan, aku tidak akan bisa menerimanya dengan ranah surga dan bumi milik Ye Xuan. Terlebih lagi, hal-hal masih dipegang olehnya. Baiklah, aku berjanji padamu. Peri kaca seharusnya memiliki kalimat. Bagaimanapun, dia tidak akan berada dalam bahaya di tempat suci kecil ini. Bagaimanapun, dia tidak dapat melakukan apapun. Siapa yang dapat mencuri peta harta karun dari tangannya? Saat ini, dia mengambil sepotong kulit domba dari cincin Qian Kun dan membukanya. Hal-hal di atas, begitu aku menutupnya, aku akan melupakannya sejenak, dan kamu tidak tahu apakah itu benar atau salah. Peri kaca berkata kepada Ye Xuan. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan memiliki sesuatu yang menentang langit? Sistem menelan super. Hei, gambar pertama Tong Tianbao berhasil disalin. Setelah mendengar perintah sistem, Ye Xuan tidak dapat menahan tawa. Peta Tong Tianbao yang dia berikan kepada lelaki tua itu sebelumnya, telah lama disalin ke sistem superfagositosis, yang merupakan gambar kedua dalam peta Tong Tianbao. Saat ini adalah gambar pertama. Sistem telah meminta, yang berarti bahwa peta Tong Tianbao itu benar. Sekarang setelah dia memastikannya, tugasnya dianggap selesai, dan dia dengan cepat menyampaikan pesan itu kepada si pengembara. Bagus sekali,
Aku segera meminta ayahku untuk memberikan mas kawin kepada Ling Xiaodao. Si pengembara itu berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan sedikit tidak mengerti, dan bertanya langsung, pada peta Tong Tianbao, apa gunanya? Peta Tong Tianbao saat ini tidak memiliki peran lain, tetapi siapapun yang memiliki peta Tianbao, siapa yang berhak berbicara? Dalam hal ini, Ye Xuan terlalu malas untuk mengaturnya, bagaimanapun, tugasnya telah selesai. Para pendahulu, generasi muda sudah cukup. Ye Xuan berkata kepada peri kaca. Setelah mendengar ini, peri kaca dengan cepat menutup peta Tong Tianbao, dan kemudian mengambil kembali cincin Qiankun. Pada titik ini, dia telah bereaksi dan bertanya, apakah naga putih ini membiarkanmu memastikannya? Ye Xuan mengangguk sedikit. Meskipun Tong Tianbao telah menyalin sistem superfagositosis, itu tidak dapat disalin keluar. Itu hanya dapat dilihat, dan tidak ada gunanya. Peri berkaca sangat tidak senang. Awalnya, ayahnya tidak tahu tentang Tong Tianbao itu, tetapi sekarang dia hanya dapat melaporkannya atas inisiatifnya sendiri, jangan sampai dia menjadi pendahulu. Memang benar bahwa kesombongan kesewenang-wenangan itu benar. Peri berkaca juga telah dikonfirmasi dari ayahnya melalui udara. Meskipun mas kawin belum dibuat, penyanyi itu benar-benar berjanji. Dengan cara ini, kembalilah dan kembalikan kamu ke bentuk semula. Di dalam hati peri kaca, dia menghela napas lega dan kemudian kembali menatap Ye Xuan. Kamu akan mengirimkan barang-barang itu kepadamu nanti. Tetapi jika kaca dari kaca itu terbuat dari kaca biasa, itu hanya dapat dikultivasikan ke tahap ke-6. Langkah selanjutnya adalah menggunakan yang terbaik, yang tidak kumiliki sekarang. Ye Xuan mengangguk sedikit, tidak masalah. Kemudian, seorang ksatria wanita lain membawanya pergi dari kuil berkaca dan mengatur tempat tinggal. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu pesta tiba. Hei, tidak lama lagi aku akan datang ke Penglai Yaosu, jadi aku akan naik begitu cepat. Selama wilayahku meningkat, apa yang akan dilewati oleh Kaisar Kematian, dan apa yang harus dilakukan Kaisar Neter. Suasana hati Ye Xuan saat ini sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, ksatria wanita itu datang dengan sebuah cincin dan memberikannya kepada Ye Xuan. Setelah Ye Xuan memeriksa cincin Qiankun, seluruh orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan aura. Benda di dalam cincin ini berada di luar imajinasinya. Namun, dia tidak langsung menelannya, karena itu harus direncanakan. Di tempat suci Penglai ini, penguasa tingkat aroma umumnya tidak akan ditembak. Begitu tembakan dilakukan, itu pasti akan mengarah pada hukuman jalan surgawi, dan itu akan terluka parah dan sangat terdegradasi. Dengan cara ini, kali ini pertempuran untuk Tuan Suci terutama didasarkan pada para penguasa puncak surga. Keturunan Kaisar Kematian, Pangeran Neter, Biksu Buddha, dan kesucian Platinum Sengguang, semuanya memiliki kekuatan perampokan, tetapi mereka menekan puncak 9 surga, sehingga kekuatan tempurnya sangat kuat. Selain itu, 3 tempat suci yang jahat dan ksatria Gletser, Penglai Yaosu, dan Istana Tianjue juga memiliki orang-orang jenius seperti itu. Oleh karena itu, mustahil untuk memenangkan Ordo Suci meskipun peri kaca itu meminta bantuan Ye Xuan, tetapi jika Tuan Suci diambil olehnya, maka peri kaca itu tidak berutang padanya kondisi manusia. Level peri yang tersebar tidak dapat ditembak, aku tidak tahu apakah Megatron dapat melakukannya. Ye Xuan memikirkannya, namun, pohon tua itu sangat cocok untuk merampok Ordo Suci, jadi dia ragu-ragu. Jika dia menerobos ke surga, diperkirakan pohon tua, Kaisar Hantu, dan Megatron akan mencapai level peri yang tersebar. Jika dia mengubah metode distribusi, maka dia sudah bisa keluar dengan level kekuatan, sementara dua lainnya dapat tetap berada di langit. Oke, itu saja. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan membuat keputusan, dan kemudian langsung mulai melahap harta alam atribut api, serta tubuh binatang Tongtian. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan ini yang kedua kalinya. Hei, Roh Abu menerobos, dan arus adalah dunia surga. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan saat ini adalah 3 surga. Hei, Roh Abu menerobos, dan saat ini adalah 5 surga. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan saat ini adalah dunia saat ini. Hei, Roh Abu menerobos, dan saat ini adalah 6 surga. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan saat ini adalah 5 kali. Hei, Roh Abu menerobos, dan saat ini adalah 7 surga. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan saat ini adalah 6 kali.
Hei, roh abu menerobos, dan saat ini adalah dunia surga. Perintah sistem jalan berbunyi, dan rencana Yesuan adalah menumpuk pohon-pohon ke puncak surga terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada batasan pada pohon-pohon. Kemudian dia naik untuk melahap biji, karena pohon itu tidak akan pernah mendapatkan pengalaman. Namun, saat ini, hei, tuan rumah menelan petir Kowloon. Hei, roh abu telah berubah. Hei, roh abu berubah menjadi badai petir. Kedua perintah sistem ini, sungguh mengejutkan untuk menyerang Yesuan. Ada banyak cara untuk meningkatkan pohon-pohon tua, seperti mayat benda langit dan harta karun api langit. Selain itu, dapat digunakan dengan api yang berbeda. Ada api berbentuk naga di cincin singularitas naga. Ini adalah api Thunderbolt peringkat ketiga dalam daftar api yang berbeda. Ini adalah bagian dari Thunderbolt Kowloon yang telah menyebabkan pohon itu berubah. Palung, kegembiraan kecelakaan. Yesuan terkejut dan segera memeriksa atribut baru pohon itu. Nama Ashes diubah menjadi Thunderfire, dan ketiga skill lama Tri berubah. Kabel Yanyang menjadi rantai Kowloon Thunder, dan tudung api menjadi tudung api Jiulei, dan api residual menjadi Kowloon Rifles. Selain itu, ada juga gerakan besar, serangan Kowloon Xiaotian. Pendinginan gerakan ini adalah 1 hari. Haha, aku mendapat untung, itu benar-benar besar. Fajar Yesuan berkedip dan emosional. Dia awalnya hanya ingin mengangkat lelaki tua itu ke surga, tetapi dia tidak mengharapkan kejutan. Saat ini, dia membiarkan pohon itu tumbuh di ruang penanaman bersama hantu Kaisar dan Megatron. Api residual bisa saja membelah 2 avatar. Namun, guntur Kowloon yang baru telah mencapai 9, yang dapat membingungkan yang lain, sementara menjadi lebih cepat dan lebih jauh. Kekuatan serangan-serangan pertama juga meningkat dari 30% menjadi 5 untuk dibuat. Yang paling penting adalah bahwa serangan lama pohon itu didoping dengan serangan atribut guntur, yang memiliki efek lumpuh. Dia baru saja meninju dan menghancurkan hantu Kaisar dan Megatron. Tentu saja, pohon saat ini selalu penuh dengan surga dan bumi, 6 ketinggian lebih tinggi dari Kaisar hantu dan Megatron. Lonjakan itu normal. Karena 3 keterampilan lainnya semuanya dapat memiliki waktu pendinginan, Yesuan tidak membiarkan pohon itu digunakan untuk saat ini. Sebelum pohon tua selalu mempertahankan 2 alam daripada Yesuan, sekarang semua sumber daya ditumpuk padanya, jadi sekarang 3 tingkat lebih tinggi. Ada kontrak tingkat jaminan antara Yesuan dan Sulao, jadi alam lama pohon itu tidak lebih rendah dari Yesuan, tetapi tidak akan melebihi 3 alam Yesuan. Selama Yesuan tidak menerobos ke 7 surga, puncak pohon yang lama adalah puncak surga, dan tidak akan menerobos ke peri. Oleh karena itu, Yesuan sekali lagi menelan sebagian harta karun api surgawi, dan pohon tua itu juga berhasil menerobos ke puncak dunia, lagi pula, ia memiliki bonus pertumbuhan lebih dari 2 kali lipat. Saat ini, Yesuan baru berada di tengah-tengah periode 6 hari. Hahaha, aku tidak menyangka lelaki tua itu mencapai puncak Tongtianjiujing. Aku benar-benar tidak menyangka, suasana hati pohon tua itu bahkan lebih menggerahkan daripada Yesuan. Ketika dia memikirkannya, dia hanyalah seorang pejuang pohon ajaib. Setelah dia mengikuti Yesuan, dia menerobos ke puncak surga. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyebarkan peri. Pohon itu sudah tua, kalau begitu aku ingin merebut Ordo Suci, jadi kamu tidak ingin merampok. Yesuan dengan cepat mengingatkan. Tidak masalah, Tuan Suci akan membuatku yakin. Pohon itu penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia sekarang telah mencapai puncak 9 surga, bahkan jika menghadapi Lin Guangyao yang memiliki harta karun kaca, pohon tua itu memiliki keyakinan untuk menembaknya. Langkah pertama telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah langkah kedua. Hantu, Megatron, sekarang kalian di sini. Ketika Yesuan selesai, dia mulai melahap biji dan senjata itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 7 surga. Hei, Megatron menerobos, dan itu adalah dunia saat ini. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan saat ini adalah 4 surga. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah dunia saat ini. Hei, terobosan Megatron, saat ini adalah 9 dunia. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan saat ini adalah dunia surga. Setelah Yesuan menelan sejumlah besar bahan biji, Megatron dan Kaisar Hantu akhirnya mencapai puncak surga. Pada titik ini, Yesuan berpikir, apakah akan terus menelan?
melalui langit dan 9 puncak, dan selanjutnya, itu adalah peri yang tersebar, yaitu, tidak tahu, hantu Kaisar dan Megatron dapat berhasil menerobos ke peri. Sekarang pohon itu selalu menjadi puncak langit, hantu Kaisar dan Megatron, dan jika mereka bertiga membantu saya, yang lain tidak akan melakukannya. Yesuan berpikir diam-diam, namun, dia ragu-ragu, dia ingin membuat terobosan langsung untuk Kaisar Hantu dan Megatron, karena Megatron adalah senjata. Saya tidak tahu apakah senjata itu akan ditembakkan di tempat suci di Penglai ini, apakah itu akan dihukum oleh surga. Tetaplah berhati-hati, biarkan mereka menjaga puncak langit. Yesuan memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, dengan kekuatan keempat orangnya, diperkirakan seluruh tanah suci Penglai dapat dilintasi. Selama mereka tidak menembak, mereka hampir tak terkalahkan. Meskipun Yesuan belum mencapai puncak dunia, dia tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia sendirian, dia memiliki keyakinan. Namun, peri kaca berkata bahwa warisan Raja Iblis belum begitu murni, jadi dia hanya tinggal di dalam rumah dan tidak keluar. Di ruang penanaman, pohon tua yang telah menjadi badai petir telah diserahkan kepada Kaisar Hantu dan Megatron. Saya harus mengatakan bahwa pohon tua setelah perubahan itu kuat dan kuat, sehingga tidak ada masalah dengan satu musuh dan dua. Anda harus tahu bahwa sebelum dia berada di kelas yang sama, dia hanya lebih kuat dari Megatron, tetapi dia lebih lemah dari Kaisar Hantu. Sekarang, dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Hantu dan Megatron. Hahaha, coba ini. Pohon itu menatap Kaisar dan Megatron yang licik, yang dengan cepat menyapu ke arahnya, dan tiba-tiba melepaskan rantai 9 api guntur. Ini adalah keterampilan baru Thunderfire, rantai Kowloon Thunder. Sebanyak 9 rantai, terkunci pada hantu Kaisar dan Megatron, keduanya tidak akan dapat melepaskan diri. Rantai Kowloon Thunder ini memiliki efek lumpuh, tetapi tidak memiliki banyak efek pada Kaisar Hantu dan Megatron. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok tua pohon itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan 9 naga, langsung menyerbu ke arah hantu Kaisar dan Megatron. Pukulan Kowloon Xiaotian, booming, hantu Jiulong di seluruh Jiulong, langit bergemuruh, lalu terdengar dentuman keras. Serangan ini merupakan jurus besar bagi pohon tua itu. Kekuatan serangan ini tidak kecil, bahkan jika Megatron dan Kaisar Hantu tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Hei, hantu itu mati. Hei, hantu itu bangkit kembali. Kaisar Hantu dan Megatron masih memiliki celah mendasar, yang terakhir semuanya terbuat dari logam, dan di bawah baju besi Kaisar Hantu ada tulang putih. Di bawah badai peluit-peluit Kowloon, Kaisar yang licik itu langsung terbunuh. Tentu saja, jika pukulan itu hanya pada Megatron, diperkirakan tidak akan dapat mengambilnya. Petir Kowloon benar-benar berkah. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada 50-40 api berbeda yang ditelan pohon itu. Namun, tidak ada satu pun yang dapat membuatnya berubah. Kebetulan peri kaca mengirimkan api guntur Kowloon, dan itu adalah keberuntungan besar. Jika tidak demikian, pohon tua itu masih merupakan roh abu, dan kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih kuat dari Megatron. Dengan ketiga jenderal ini, Yesuan adalah yang harus dimiliki untuk perintah suci ini, tetapi sayangnya dia telah berjanji pada peri kaca, jika tidak, dia pasti akan mengambil perintah suci ini sebagai miliknya sendiri. Segera, sudah 3 hari. Dalam 3 hari ini, Yesuan tidak meninggalkan rumah, jika tidak, saya khawatir peri kaca akan takut mati. Terlalu mengerikan untuk menerobos surga dan 8 surga dalam 1 hari. Meskipun kenakalannya sama, dia mengasingkan diri dalam kehidupan orang-orang suci, hanya untuk menekan alam. Dan Yesuan adalah terobosan nyata. Yesuan, bagaimana kultivasimu? Pada siang hari ketiga, peri kaca tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Yakinlah, kali ini perintah Tuhan tidak dapat dihindari. Yesuan tidak secara langsung mengatakan bahwa dia telah menerobos ke surga dan 8, tetapi hanya kembali. Itu bagus. Ketika peri kaca mendengarnya, itu pecah. Namun, dia tidak mengganggu Yesuan, bagaimanapun juga, kali ini sangat penting. Sedikit waktu, dunia luar juga tenang, tetapi pada hari ke-7. Yesuan, Fang Cai Penglai Yaozu datang ke berita, pewaris iblis telah berhasil memurnikan setengah dari Kaisar Iblis, besok, kita akan langsung pergi ke Penglai Yaozu. Peri kaca kepada Yesuan. Di mana itu? Mata Yesuan sedikit tertegun.
Meskipun setengah dari warisan iblis ini bagus, tetapi dibandingkan dengan Tuhan Suci, itu sedikit tidak berarti. Meskipun para ksatria kaca juga memainkan gagasan tentang Tuhan Suci ini, mereka tahu bahwa tidak peduli siapapun yang jatuh ke tangan Tuhan Suci, mereka tidak akan jatuh ke tangan Tanah Suci. Jika tidak, relik suci Tanah Suci yang suci akan memurnikan Ordo Suci. Maka kekuatan Tanah Suci Penglai akan dicuci darah. Bagaimanapun, relik yang memurnikan Ordo Suci dapat ditembak di Tanah Suci Penglai, dan tidak akan dihukum oleh surga. Siapa yang bisa bertarung dengan satu? Bagaimana latihanmu sekarang? Peri kaca bertanya dengan rasa ingin tahu. Tongtian 8 kali lipat, jawab Yesuan. Apa? Jawaban ini mengejutkan peri kaca. Benar saja, dia tidak salah membaca orang. Hanya dalam 7 hari, terobosan Yesuan dari Tong Tianjing ke lingkungan berujung 8 benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia mengira bahwa Yesuan adalah seorang abadi yang bereinkarnasi. Datanglah ke kuil kaca, kata peri kaca kepada Yesuan. Saat ini, Yesuan sedang pergi ke kuil Liuli. Dia tahu bahwa peri kaca itu akan melihat wilayah kekuasaannya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa ada 3 orang yang duduk di dalam. Salah satunya adalah peri kaca, 2 lainnya adalah biksu dari Tanah Suci Buddha, dan pemimpin pasukan kelima Lin. Guang Yao, sebenarnya, tidak menunggu Yesuan datang ke kuil kaca, ketiganya telah merasakan napas tubuh Yesuan. Melalui surga dan 8, benar saja, itu adalah lingkungan surgawi. Ketiga pria itu sudah terkejut dan terbelalak, dan peri kaca juga merasakan bahwa Yesuan telah mengolah harta karun kaca ke tingkat ke-6, sama seperti Lin Guang Yao. Sungguh luar biasa, benar-benar menembus surga. Lin Guangyao tidak dapat mempercayainya. Apakah pendonor ini adalah reinkarnasi dari yang abadi, tetapi warisan ingatannya belum terbangun? Seorang biksu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Saya telah melihat 3 senior. Yesuan dengan hormat menyapa. Di bawah usia 100 tahun, Anda akan berkultivasi hingga titik ini, dan kualifikasi Anda tidak akan ada bandingannya bahkan jika Anda adalah penguasa keluarga suci. Peri kaca juga mendesah. Penguasa para orang suci kehidupan, tetapi hanya butuh 200 tahun untuk berkultivasi menjadi peri. Ini adalah legenda, hanya Yesuan yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, jika kualifikasinya bagus, ini tidak akan membantu situasi saat ini. Yesuan, kamu dan yang memukul. Liu Lixian tiba-tiba berkata. Kemudian, ada seorang ksatria wanita yang terjun ke kuil yang berkaca. Dia adalah murid besar peri berkaca, dan dia adalah seorang ksatria emas. Cobalah kekuatanku, tidak peduli apa. Mulut Yesuan sedikit miring dan berbalik untuk melihat ksatria wanita seksi di depan. Peri kaca menghabiskan banyak biaya untuk menumpuknya di alam saat ini. Jika kekuatan tempurnya tidak mencukupi, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya dari Tuan Suci. Oleh karena itu, Yesuan harus mengatasi ambiguitas ini. Ayo, Yesuan mengepalkan tinjunya dan berkata kepadanya. Permisi, setelah minum sedikit, napasnya langsung naik beberapa kali, dan dia langsung menuju Yesuan dengan tangan kosong. Pukulan ini, saya tidak menggunakan kekuatan magis apapun, tetapi mengeluarkan celah ruang yang panjang. Bahkan jika tidak ada ruang untuk poin, pukulan ini cukup untuk membunuh Tong Tianji Wu biasa. Ini adalah kekuatan jenius. Sayangnya, serangan semacam ini tidak layak disebutkan di depan Yesuan, hei. Yesuan menghantamkan tinju dan menghantam tinju merah muda itu. 2 tabrakan yang menyebalkan, gelombang udara tiba-tiba menyapu. Pada saat ini, tinju Yesuan seperti bermain pada sepotong tahu. Bagaimanapun, tubuhnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hei, dengan suara renyah, lengan kalajengking itu patah, dan amarah membombardirnya di luar kuil yang berkaca-kaca. Tantangan lompat katak, menang. Itulah mata Yesuan yang terbang, tidak dapat percaya bahwa dia dikalahkan, tetapi ini belum berakhir. Terputus, dia dengan cepat menstabilkan bentuk tubuhnya dan kemudian bergegas ke Yesuan lagi. Kali ini, dia menggunakan tangan kirinya. Tong Tian Sentong, tinju emas pecah berkaca-kaca. Gerakan ini adalah serangan terkuatnya, tetapi Yesuan akan melakukannya. Hei, pukulan kaca pecah berhasil. Pada saat Yesuan mulai, peri kaca itu terkejut lagi, karena dia tidak mengajari Yesuan kekuatan gaib ini, bagaimana Yesuan belajar.
Anak ini benar-benar berbeda. Ledakan. Kali ini, tidak ada ketegangan sama sekali. Dia dipukuli lagi. Tangan kirinya lebih menderita daripada tangan kanannya. Tulang-tulangnya patah semua dan darah mengalir. Harus kukatakan bahwa Yesuan benar-benar tidak bisa mengasihani batu giok, dan 2 pukulan itu akan membunuh ksatria wanita yang seksi ini. Namun, cedera ini bukan hal yang biasa bagi seorang master 9 kali yang berbakat, dan akan segera dapat pulih. Ya, distrik ini penuh dengan langit dan bumi, itu akan dengan mudah mengalahkanmu, kekuatanmu masih lumayan. Namun, kekuatan naga, lebih dari kuda yang panjang, dan kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, kamu tidak memenuhi syarat. Peri kaca berkata kepada Yesuan. Petik 2, jika demikian halnya, maka mintalah kepala pasukan untuk mencerahkanku. Yesuan tiba-tiba berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Guangyao. Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan dari peri kaca, maka kamu hanya bisa bertarung dengan Lin Guangyao. Itu bagus. Setelah mendengar ini, Lin Guangyao segera berteriak dan berdiri. Di antara para ksatria berkaca saat ini, tidak ada saingan kecuali peri kaca dan 4 pemimpin regu. Selama Yesuan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya, maka para ksatria gladiator memiliki penolong yang kuat. Meskipun Lin Guangyao berada pada level yang lebih tinggi dari Yesuan, tetapi dengan penampilan percaya diri Lin Xuan, Lin Guangyao tidak berani mendukung yang besar. Yesuan, ayolah. Lin Guangyao mengepalkan kedua tangannya dan berkata kepada Yesuan. Itu bagus. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung berubah menjadi sosok dan menukik ke arah Lin Guangyao. Kecepatan ini berada di luar imajinasi Lin Guangyao. Anda harus tahu bahwa langkah bayangan Yesuan telah maju ke 1000 kilatan dan dapat digunakan dalam pertempuran. Ini adalah keterampilan yang sangat praktis. Meskipun agak terlalu mahal untuk dikonsumsi, ia masih memiliki darah mayat hidup, dan saat ini akan pulih. Tinju emas yang hancur kaca. Pukulan ini juga telah merobek celah ruang yang panjang, dan kemudian digunakan dengan harta karun kaca, kekuatannya sangat besar. Selain itu, Yesuan masih tidak memiliki tiang atas, bahkan dengan tinjunya, ada peningkatan 2 kali lipat dalam kekuatan serangan. Menghadapi pukulan ini, wajah Lin Guangyao bermartabat, lalu kaki besar itu menghantam ke depan dan memukul Yesuan. Hei, suara keras menyebar di kuil kaca, dan Yesuan dan Lin Guangyao menghantamkan pukulan. Di permukaan, keduanya memainkan pertandingan yang ketat. Tapi jangan lupa, tubuh Yesuan adalah unicorn, ia memiliki efek membakar dunia. Saat berikutnya, tinju kanan Lin Guangyao menyala. Apa? Lin Guangyao terkejut dan dengan cepat memadamkan api dengan gas yang membuat marah. Untungnya, dia juga punya segelas harta karun, kalau tidak tinju ini pasti akan terbakar habis dari tulangnya. Kali ini, Lin Guangyao harus mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Kota Liu Zhen Tianhuan, tubuh Lin Guangyao berlari kencang, dan tiba-tiba muncul 5 jenis cahaya menyinari seluruh kuil kaca. Hal yang membuat marah ini mengejutkan Yesuan seperti guntur, dan Yesuan hanya merasakan sakit di dadanya, dan seluruh orang itu terlempar keluar. Dalam hal kekuatan magis, dia lemah, tetapi saat berikutnya dia menebus celah ini. Hei, kota Liu Tianhuan telah berhasil disalin. Suara sistem ini baru saja terdengar, dan Lin Guangyao menyerang lagi. Kali ini, dia memegang pisau berpunggung harimau di tangannya, dan dia berteriak pada Yesuan, yang terlempar keluar. Karena pihak lain telah memoles senjatanya, maka Yesuan tidak dapat menyembunyikannya. Megatron, ayo. Yesuan langsung mengambil pedang Zentian. Dia sudah lama tidak bertarung berdampingan dengan Megatron. Rasa malu ini adalah serangan terkuat Lin Guangyao. Jika dia tidak bisa menahannya, seluruh tubuhnya mungkin akan miring menjadi 2. Namun, tinju emas pecah yang mengilap bukanlah serangannya yang paling kuat. Tong Tian Sentong, gelombang pedang tanpa api virtual, berteriak. 2 tenda dingin berkelebat, dan kedua ruang itu saling bertautan. Saya hanya mendengar, peng, dan penembak jitu Lin Guangyao langsung dihancurkan oleh gelombang pedang imajiner. Meskipun dia mengatakan bahwa Yesuan ahli dalam senjata apapun, dia masih terbiasa menggunakan pedang. Bagaimanapun, gelombang pedang virtual tanpa api itu ditukar dengan 2 poin menelan, dan ada juga peningkatan serangan api oleh darah burung Phoenix mayat hidup dan darah unicorn surgawi. Jika pukulan ini tidak dapat mengalahkan pisau Lin Guangyao, itu seharusnya tidak terlalu banyak.
Pukulan ini melampaui imajinasi Lin Guangyao, dan bahkan peri kaca tidak mengharapkannya. Tetapi mencoba membunuh seorang ksatria kaca tidaklah semudah itu. Rantai Tianshan Kota Lianli. Lin Guangyao mencoba yang terbaik untuk menunjukkan trik ini. Gelombang pedang virtual tanpa api Yesuan dan pisau Mang bertarung sekali, dan setelah 3 gempa bumi berturut-turut, kekuatan yang jatuh pada Lin Guangyao tidak begitu besar. Meski begitu, gelombang pedang imajiner ini secara langsung melukai Lin Guangyao yang dilatih untuk menjadi tahap ke-6 dari harta karun kaca. Jika Anda ingin bertarung lagi, Lin Guangyao akan kalah. Pukulan ini sudah menjadi pemenang, jadi peri kaca langsung berkata, cukup, berhenti. Lalu ada hal yang lebih penting. Jika sakit di sini, itu akan buruk. Jika aku bertarung lagi, kurasa itu bukan lawanmu. Kau seharusnya punya kartu tanpa itu. Lin Guangyao dengan cepat mengobati lukanya dan berkata kepada Yesuan. Oke, Yesuan tidak rendah hati dan mengangguk langsung. Dia punya banyak kartu, pohon tua, kaisar hantu, Megatron, dan perkiraan bisa menjadi pertarungan dengan Lin Guangyao. Selain itu, dia juga punya keterampilan membunuh dan menandai, dan badai pedang tidak berguna. Kekuatan ini diperkirakan menjadi pertarungan dengan Sanxian, apalagi Lin Guangyao. Bagus sekali. Aku benar-benar tidak melihat orang yang salah. Wajah acuh tak acuh peri Liuli tidak bisa menahan senyum sedikit, berkata, tapi kamu hanya melewati langit, apakah kamu masih bisa meningkat? Bisa saja, tetapi masih membutuhkan banyak harta surga dan bumi. Kali ini akan normal. Yesuan berkata kepada peri kaca sebelum peri kaca itu mendapatkan harta surgawi Yesuan, sebenarnya, itu sudah cukup untuk menciptakan beberapa penguasa puncak surga. Sekarang saya ingin mengangkatnya dari surga ke puncak langit, dan harta alami yang saya konsumsi mungkin beberapa kali sebelumnya. Namun, dia mengerti bahwa peri kaca pasti akan bersedia. Baiklah, aku akan memberimu. Peri kaca menggigit gigi perak dan melemparkan harta aneh dari cincin itu. Hal-hal ini, bahkan Lin Guangyao akan cemburu dan tidak berharga. Kali ini, peri kaca benar-benar bajingan. Kali ini aku juga bertaruh padamu. Jika kamu gagal, kembalikan padaku 10 kali lipat. Peri kaca tiba-tiba berkata sedikit. Itu bagus. Yesuan tidak menawar. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Lin Guangyao sekarang. Kekuatannya diperkirakan berada di atas. Jika dia diizinkan untuk menerobos lagi, siapa yang bisa melawannya? Jangan terlalu peduli. Meskipun kekuatanmu di atas Lin Guangyao, masih ada celah dengan bakat-bakat teratas. Orang-orang itu mampu melintasi dongeng, tetapi mereka selalu menekan alam, dan mereka telah sangat ketakutan. Xian, yang harus kamu perhatikan secara khusus adalah 2 karakter berduri dari Tanah Suci Kematian dan Tanah Suci. Peri kaca mengingatkan, meskipun Lin Guangyao adalah puncak dari 9 surga, tetapi waktu kultivasinya terlalu singkat, dan perkiraan dari 3 jalan jahat semuanya abadi. Jika kamu benar-benar ingin membandingkannya, kekuatan Lin Guangyao hanya dapat di peringkat di langkah ketiga. Langkah kedua adalah mereka yang telah hidup lama, seperti penguasa 3 tempat jahat. Adapun eselon pertama, itu adalah kesewenang-wenangan platinum, kematian kaisar, kaisar-kaisar, dan kaisar neter. Usia mereka lebih baik daripada eselon kedua, tetapi latar belakang mereka sangat besar, tetapi tidak mudah untuk dihadapi. Misalnya, platinum Seng Guanglong keras kepala, jika dia tidak dipukul kembali ke bentuk aslinya, dia adalah master dari level yang tersebar. Meskipun orang-orang ini licik, Yesuan tidak takut. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa pembantu. Dalam kasus membuka gerakan besar, bahkan jika itu adalah peri, itu sudah dilakukan. Dia belum menerobos, dan dia telah melampaui Lin Guangyao, yang diperkirakan menjadi eselon kedua. Jika Anda menerobos ke puncak dunia, maka Anda akan dapat masuk ke eselon pertama. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah dunia saat ini. Dalam sekejap, napas Yesuan langsung meroket, dan itu juga merupakan puncak dari 9 surga. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak langit. Hei, tuan rumah telah mencapai permintaan Feri. Hei, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini adalah 95%. 3 perintah sistem lainnya berbunyi. 95%, kemungkinan ini sudah cukup tinggi. Yesuan memperkirakan bahwa selama 3 avatar cocok dan meningkatkan kekuatan sebesar 20%, maka Anda dapat berhasil merampok. Namun, setelah keberhasilan perampokan,
masih mustahil untuk terbang ke negeri dongeng karena jalur peri ditutup. Namun, secara umum perlu untuk mulai memperbaiki peri. Masih ada hal-hal penting yang harus dilakukan sekarang, jadi Yesuan tidak akan memilih untuk merampok. Pertama-tama ambillah perintah suci dan katakan. Ada terobosan instan dari surga ke puncak langit, sungguh. Liu Lixian dan yang lainnya terkejut tidak mengatakan apa-apa. Di alam Anda saat ini, saya khawatir bahkan Anda tidak dapat menghentikan pukulan. Lin Guangyao berkata dengan sedikit meremehkan diri sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan Yesuan saat ini seharusnya berada di eselon pertama, bukan eselon ketiganya yang dapat bertarung dengannya. Bagus sekali, dengan bantuanmu, para ksatria kacaku juga memiliki ibu kota kematian di Tanah Suci dan Tanah Suci. Peri kaca berkata kepada Yesuan, para pendahulu yakinlah bahwa aku memiliki keyakinan 80% untuk memenangkan Ordo Suci. Yesuan berkata dengan percaya diri. Bagus, peri kaca sangat puas, dan kemudian aku dapat melihat apakah Yesuan benar-benar dapat memenangkan Ordo Suci. Besok, saatnya bagi mereka untuk pergi ke Penglai Yaozu untuk membahas rencana pertempuran. Pada saat itu, membahas bagaimana menghadapi tanah jahat. Segera, hari berlalu, ada susunan transmisi yang langsung mengarah ke Penglai Yaozu di Ksatria Kaca, tetapi itu sangat nyaman. Keesokan harinya, peri kaca bersama Lin Guangyao, seorang biarawan dan Yesuan pergi ke Penglai Yaozu. Hei, susunan transmisi mulai berjalan. Suasana hati Yesuan agak bersemangat saat ini, karena musim gugur lahir di Penglai Yaozu, tetapi sekarang baru saja lahir, dan tidak membuka memori warisan, diperkirakan dia tidak dapat mengenalinya. Pada saat ini, penglihatan di depan mata bergetar, dan induksi Yesuan tiba-tiba meningkat. Meskipun jatuhnya terlahir kembali, dia dan Yesuan masih memiliki induksi. Ketika Yesuan mendarat, dia merasakan bahwa jatuhnya berada di utara dan jaraknya sangat dekat. Namun, istana pendaratan-pendaratan sudah menunggu sekelompok setan. Saya telah melihat peri kaca. Seorang lelaki tua menyambutnya dan berkata, orang tua Yao San, menunggu di sini untuk waktu yang lama. Pasukan lain ada di sini. Tanya peri kaca. Ya, Yao San ini mengangguk. Meskipun belum mencapai waktu yang disepakati, para ksatria kaca dengan susunan transmisi ternyata menjadi yang terakhir, yang agak tidak berdaya. Saat ini, Yao Shan ini bersama peri kaca 4 orang ke gedung parlemen. Pasukan partai yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertempuran, selain Penglai Yaozu sendiri, ada Istana Surgawi, Ksatria Kaca, dan Tanah Suci, jadi mereka adalah aliansi. Kuartet, segera, Yesuan dibawa ke forum. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di kuil Penglai Yaozu, dan kekuatannya tidak lemah. Yang terendah adalah puncak surga. Salah satunya adalah Master tingkat aroma. Orang ini duduk di kursi pertama, dan masih merupakan kenalan Yesuan. Meskipun saya sudah menebaknya, tetapi setelah melihat dewa para dewa, Yesuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, Nima, ini adalah pertapa sejati. Ketika dia belum menjadi yang tertinggi, dia telah melihat makhluk surgawi. Sekarang dia adalah puncak dari 9 surga, melintasi 3 kesulitan tertinggi dan Tong Tianjiu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pria misterius yang muncul di pedalaman benua berbatu berdarah itu ternyata adalah peri yang tersebar. Meskipun makhluk surgawi di sana hanya satu avatar, mereka cukup mengejutkan. Yesuan mengikuti peri kaca ke aula diskusi, dan langsung menjadi pusat perhatian. Lin Guangyao, semua orang telah mendengarnya. Penampilan seorang biksu juga lebih mencolok, dan semua orang mengenalinya. Hanya saja, Yesuan, orang asing ini, dari mana asalnya? Pada saat ini, ada kenalan Yesuan lainnya di kuil, yaitu, Platinum Seng Guanglong yang keras kepala, dia juga datang. Hei, Yesuan. Setelah melihat Yesuan, dia langsung disambut. Terobosan Yesuan telah lama diketahui, tetapi yang terakhir juga menjadi luar biasa setelah melihatnya.